الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. باب زكاة الذهب والفضة. أجمعوا على أنه لا زكاة في غير الذهب والفضة من الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزمرد ولا في المسك والعنبر عند سائر الفقهاء. وحكي عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجوب الخمس في العنبر وعن أبي يوسف في اللؤلؤ والجواهر والياقوت والعنبر الخمس لأنه معدن فأشبه الركاز وعن العنبر
wujubuz zakati fi jami'i ma yustakhraju minal bahri. Ini bab menyatakan zakat emas dan perak. Mereka berijma' atas bahwasanya tidak wajib zakat pada selain emas dan perak. Minal jawahiri, dari permata-permata seperti lu'lu' dan yakut dan zamrud, dan tidak pula pada kasturi wal ambari inda sairil fuqaha'i, pada sekalian ahli-ahli fikih. Wa hukiya, dan dihikayatkan dari Hasan Basri dan Umar ibni Abdul Aziz, wajibnya 1/5 pada ambar, dan dari Abi Yusuf pada permata, wal jawahir, dan yakut dan ambar. Al-khumusu, yaitu 1/5, li'annahu ma'dinun, karena bahwasanya semua itu adalah pertambangan. Fa asbahar rikaza, maka menyerupai akan simpanan di dalam tanah, harta pendaman. Wa anil ambari, dan tentang ambar, wajib zakat pada sekalian yang dikeluarkan dari laut. Ini masuk bab tentang zakat emas dan perak. Jadi jumhur ulama berijma' bahwa yang wajib zakat adalah emas dan perak. Minal ma'din, dari pertambangan. Pertambangan artinya hasil yang diambil dari dalam tanah. Itu hanya emas dan perak. Walaupun ada yang lebih mahal dari emas perak, tapi nggak wajib zakat. Seperti jawahir, permata-permata. Kalau lu'lu' ini bisa jadi lu'lu' adalah mutiara, jadi yang diambil dari laut. Atau yakut, batu yakut. Zamrodi kita bilang batu jamrud. Enggak wajib zakat walaupun mahal. Juga tidak wajib zakat pada miskun. Miskun itu kasturi. Bahasa Betawi biang minyak wangi. Biasanya diambil dari rase. Rase ini semacam serigala, tapi dia ini tidak buas. Dia ada bisul. Kalau dia bisul, bisulnya copot, itu jadi kasturi. Ini kita ambil kias, bisul itu darah. Tapi kalau sudah berubah menjadi kasturi, suci. Kias kepada arak, kalau berubah jadi cuka, suci.
Makanya kalau masih arak haram. Nah, kalau masih darah haram. Kalau sudah berubah menjadi kasturi itu kias kepada cuka. Sama kita ini suci. Dan ambar. Ambar ini kasturi dari laut. Biasa dari ikan diambil. Nah, itu juga nggak wajib zakat walaupun mahal. Ya dia kalau setetes kasturi atau ambar itu jadi bisa botolan minyak wangi, makanya dia biang minyak wangi ya. Itu nggak wajib zakat seperti kasturi dan ambar pada sekalian ahli fikih. Jadi ahli fikih berijtihad bahwa misik dan ambar nggak wajib zakat. Ya. Ada riwayat wa hukiya dihikayatkan daripada Hasan Basri dan dari Umar bin Abdul Aziz wajib 1/5 pada ambar. Jadi kalau orang mendapatkan ambar itu wajib dikeluarkan 1/5. 1/5 nggak ada batasan nisab. Berapa saja yang dia dapat ambar 1/5-nya dizakatin. Itu pendapat Hasan Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua adalah lu'lu' dari Abi Yusuf fil lu'lu' pada permata. Jawahir, jadi pada permata, pada mutiara, pada berlian, yakut dan ju itu semua wajib 1/5. Jadi mutiara, berlian, batu yakut kata Abi Yusuf wajib dikeluarkan 1/5. Li'annahu ma'dinun, dengan alasan bahwa dia hasil pertambangan dari bumi. Karena berlian, mutiara, yakut itu diambil dari bumi. Jadi kalau permata itu wajib zakat kata Abi Yusuf. Kias kepada ma'din, pertambangan dari bumi, emas dan perak. Ya. Kan kita lihat bagaimana permata ada yang harganya miliaran. Itu wajib zakat kalau menurut Abi Yusuf. Jadi kalau 1/5 harganya 2 miliar, 1/5 ya berarti 400 juta. Ya, dia bagi 5. Nah, itu kalau Abi Yusuf. Dan dari ambar, kenapa ambar wajib zakat? Ilatnya adalah wujubuz zakah fi jami'i ma yustakharu minal bahri. Wajib zakat apa-apa yang yustakhrat, dikeluarkan dari laut. Jadi apa saja hasil laut keluarkan zakatnya 1/5. Nah itu kata Abi Yusuf dan kata Hasan Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Tapi lain daripada 4 orang itu, jumhur ulama mengatakan yang wajib zakat hanya 2, emas dan perak saja. Faslun wa ajma'u ala anna awwala nisabin fil dhahabi wal fiddati madruban aw mukassaron aw tibron aw nuqratan isruna dinaran minadh dhahabi wa mi'ata dirhamin minal fiddati. Fa idza balagat dzalika wa hala 'alaihi al-haulu fa fiha rub'ul ushri. Wa 'anil Hasani annahu la syai'a fil dhahabi hatta yablughu 40 mithqalan fa fihi mithqalun.
ini satu fasal. Ajma'u, mereka bersepakat, berijma' atas bahwasanya permulaan nisab pada emas dan perak, madruban, baik yang sudah dibuat perhiasan, atau mukassaron, atau yang pecahan, hancuran, atau tibron, atau bongkalan-bongkalan emas atau perak, atau nukrotan, atau bubuk-bubuk perak. Nukrah sama titik. Ya, seperti kalau pertambangan tradisional, mereka ambil pasir, disaring, itu ada titik-titik emas. Nah, pasirnya dibuang, titik emasnya diambil. Begitu juga perak, itu nukrah sama titik. Ya, jadi hancuran-hancuran pasir-pasir emas kita bilang, ya. Jadi nukrotan atau bubuk-bubuk emas, isruna dinaron, awal nisabnya 20 dinar, minat zahabi, daripada emas. Jadi kalau sudah mencapai 20 dinar, ini wajib zakat. 1 dinar 3,87 gram, hampir 4 gram. Jadi 3,87 itu yang ada dalam kitab Khulasatul Wafiyah. 3,87. Kalau kita lempengin 4 gram 1 dinar. Dan 200 dirham dari perak, itu 1 dirham 2,65 gram. Kita bilang 2,5. Ya. Kalau 200 dirham berarti 500 gram. Jadi kalau perak 500 gram, 32 kalau nggak salah. Ya, lempengnya 500 dirham, itu 500 gram. Ya. Fa'idha balagat dzalika, maka apabila mencapai perak emas seperti itu, wahala alaihal haulu, dan mencapai 1 tahun atasnya, hala, dan telah 1 tahun atasnya, fafiha rub'ul ushri, maka pada emas dan perak itu zakatnya rub'ul ushri 1/40. Wa anil Hasani, dan dari Hasan Basri, annahu la syai'a, bahasanya tidak ada sesuatu pun kewajiban pada emas hatta yablugha arba'in, sampai mencapai 40 mithqal. Fafihi mithqalun, maka padanya 1 mithqal. Nah, di sini dalam awal nisab mereka ijma, kecuali Hasan Basri. Ijma ulama ni awal nisabnya emas 20 dinar. 1 dinar seperti yang tadi dalam kitab Khulasatul Wafiyah 3,87. Kalau dikaliin 77,4, ya, dilempengin 80 gram. Jadi bila ada emas sudah mencapai 80 gram dan disimpan setahun tidak berubah, wajib zakat. Begitu juga perak, kalau sudah mencapai 500 gram, disimpan setahun masih enggak berkurang, wajib zakat perak. Zakatnya 1/40. Nah, jadi kalau umpama 80 gram bagi 40, 2 gram.
500 bagi 40, 12,5 gram. Jadi kalau sudah mencapai 80 gram dan setahun tidak berubah dan nggak berkurang, wajib dikeluarkan 2 gram. Begitu juga perak kalau mencapai 500 gram, 32 kalau nggak salah. Bila setahun nggak berubah, zakatnya 1/40. Kita bilang 12,5 gram. Ya. Nah, berbeda dengan para ulama Hasan Basri. Wa anil Hasan, dari Hasan, annahu la syai'a fi dhahabi, tidak ada sesuatu pun pada zahab, pada emas enggak ada kewajiban apapun pada emas, hatta yablugha arba'ina mithqalan, sampai mencapai 40 mithqal. Tadi 40 kali 3,87 atau kali 4 gram. Berarti 40 kali 4 gram 160 gram. 160 gram ya. Nah, dikeluarkan berarti 4 gram. Dia bilang 40 mithqal dibagi 40, 1 mithqal. 1 mithqal 3,87 atau 4 gram. Nah, inilah khilaf dalam ukuran. Yang lain ijma, hanya Hasan Basri khilaf. Kalau belum mencapai 80 mithqal bulan wajib. Jadi dia 2 kali lipat dari ukuran ijma ulama. Faslun. Wakhtalafu fi ziyadatin nisabi. Faqala Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu tajibu zakatu fi ziyadati bil hisab. Wa qala Abu Hanifata la zakata bima zada alal ma'iqi dirhamun wal isruna dinaron hatta yablugha zaida arba'ina dirhaman wa arba'atu dananira fayakunu fil arba'ina dirhamun thumma kadzalika fi kulli arba'ina dirhamun afil arba'ati dananira qiratani hal yudammu adh-dhahabu ila al-fiddati fi takmilin nisabi amla. Qala Abu Hanifata wa Malikun wa Ahmadu fi ihda riwayataini yudammu wa qala Syafi'i wa Ahmadu fi riwayatil ukhra la yudammu. Thumma ikhtalafa man qala bidhammi hal yudammu adh-dhahabu ila al-wariqi wa yukammilun nisabal ajza'a awil qimata. Faqala Abu Hanifah wa Ahmadu fi ihda riwayataihi bidhammi yudhammu bil qimati wa mithaluhu ayyakuna lahu mi'atu dirhamin wa khamsatu dananira minha mi'atu dinar fi dananira qimatuha mi'atu dirhamin fatajibu zakatu fiha. Wa qala Malikun wa Ahmadu fi riwayatil ukhra yudhammu bil ajza'i wala yajibu alaihi fi hadhihi surati syai'un hatta yakmulun nisabu bil ajza'i minal jinsi.
Ini satu pasal. Ikhtalafu, mereka berselisih fi ziyadatin nisabi, pada yang melebihi nisab atau pada tambahan nisab. Faqala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad, berkata Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, wajib zakat pada tambahan nisab dengan hitungan. Wa qala Abu Hanifah, tidak wajib zakat, kata Imam Hanafi, enggak wajib zakat pada yang lebih atas 200 dirham dan atas lebih 20 dinar sampai mencapai lebihnya itu 40 dirham. Wa arba'atu dananir, dan sampai mencapai lebihnya 4 dinar. Fayakunu fil arba'in dirhamun, maka jadilah yang lebihnya 40 dirham itu 1 dirham, dan begitu juga pada 40 dirham. Fayakunu fil arba'ina dirhamun, thumma kadzalika fi kulli arba'ina dirhamun. Wa fil arba'ati dananir, dan pada 4 dinar qiratani, 2 qirat. Hal yudammu dhahabu, apakah digabungkan, dikumpulkan emas kepada perak di dalam penyempurnaan nisab atau tidak? Qala Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Ahmad, pada salah satu dari 2 riwayatnya, yudammu, digabungkan, dikumpulkan. Wa qala Syafi'i wa Ahmadu fi riwayati, dalam riwayat yang lain, la yudammu, tidak digabungkan. Ikhtalafa man qala bidhammi, berselisih pula yang mengatakan digabungkan, yang mengatakan bidhammi, digabungkan, dikumpulkan. Hal yadummu dhahab ila warik, apakah yudhammu dhahab, digabungkan emas kepada perak, wa yukammilun nisaba, dan menyempurnakan nisabnya, bil ajza, dengan pecahan-pecahannya, dengan bagian-bagiannya, bil qimah, atau dengan harga. Faqala Abu Hanifah wa Ahmad, dan kata Imam Abi Hanifah dan Ahmad, fi ihda riwayataihi, dalam salah satu 2 riwayatnya, yudammu bil qimah, digabungkan dengan harga. Wa misaluhu ayyakuna lahu mi'atu dirhamin, contohnya bahwa ada baginya 100 dirham. Wa khamsatu dananira, dan 5 dinar, qimatuha mi'atu dirhamin, 5 dinar harganya adalah 100 dirham. Wajibu zakatu fiha, maka wajib zakat padanya. Wa qala Malik wa Ahmadu, kata Imam Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lain, yudhammul azza, dikumpulkan bagian-bagian atau pecahan-pecahannya, wala yajibu alaihi fi hadhihi surah, dan tidak wajib atasnya, atas yang punya bagian-bagian emas itu atau perak itu pada gambaran ini sesuatu pun, enggak wajib zakat. Ya, alat hatta yukammalun nisab, hatta yakmulan nisab, sampai sempurna nisabnya, bil ajza, dengan bagian-bagiannya, minal jinsi, dari yang sejenis, bukan lain jenis. Wallahu a'lam.
Ini masalah emas dan perak boleh digabung apa enggak dalam menyempurnakan nisabnya. Ya, mereka berselisih di dalam tambahan nisab, juga masalah nisabnya nambah apa wajib zakat. Ini berselisih mereka dalam tambahan dari nisab, maka berkata Imam Malik dan Syafi'i dan Ahmad, wajib zakat pada tambahan nisab dengan hitungannya. Umpama wajib zakat 80 gram emas, kalau tambah 90 bagaimana? Tetap wajib 90 bagi 40. Itu kalau Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Malik. Tambahan berapapun tetap dihitung zakatnya. Dia punya emas 80 gram, tambah lagi 5, 85, setahun nggak berubah, 85 bagi 40. Walaupun tambahannya hanya 5 gram, wajib zakat bagi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, beda Abu Hanifah. Wa qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, tidak wajib zakat pada yang lebihnya atas 200 dirham dan 20 dinar sehingga mencapai lebihnya 40 dirham dan 4 dinar. Jadi tambahannya bersyarat kalau Imam Hanafi. Kalau orang punya emas 500 gram, kalau tambahannya baru 20 belum wajib zakat. Tapi kalau tambahannya 540 gram perak baru wajib zakat. Tambahannya dikeluarkan zakatnya. Begitu juga emas. Kalau orang punya emas 80 gram, kalau tambahannya baru 2 gram nggak wajib zakat. Tapi kalau udah 4 gram baru wajib zakat. Ini tambahannya bersyarat. Kalau perak 40 tambahannya, kalau emas 4 gram. Itu Imam Hanafi. Fayakunu fil arba'in dirhamun. Maka jadilah tambahan 40 gram perak 1 dirham. Jadi 540. Yang 500 12,5 tambah 1 gram 13,5. Kalau belum 40 enggak dihitung tambahannya. Jadi minimal tambahannya kalau perak 40 gram. Dan emas minimal tambahannya 4 gram. Kalau 3 gram enggak dihitung zakatnya. Nah, summa kadzalika fi kulli arba'ina dirhamun. Begitu juga tiap-tiap 40 1 dirham. Ya. Tambah lagi 580. Nah, berarti tambah 2 gram. Ya, tiap 40 tambah. Jadi kalau baru 560 belum. Yang 20 belum wajib zakat. Jadi tambahannya yang wajib zakat itu kalau 40 gram perak. Kalau emas tambahannya 4 gram. Wa fil arba'ati dinarun. Dan tiap-tiap 4 gram itu 1 dinar. Dan pada 4 1 dinar. Qiratani, 2 qirat. Kita bilang 2 gram. Ukuran qirat ukuran zaman Nabi. Kalau kita bilang gram. Jadi kalau 4 gram zakatnya 1/40 dari 4 gram. Ya. 1/40 dan 4 gram berarti 1/10 gram. Wahal yudammu, masalah kedua, apakah digabungin hitungan perak dengan emas? Kalau emas saja kurang, kalau digabung perak jadi wajib zakat. Apa wajib zakat kalau digabungin perak? Di sini masalahnya. Nah, wahal yudammu dhahabu ilal fiddah? Apakah digabungkan, dikumpulkan emas kepada perak di dalam menyempurnakan nisab atau tidak? Kalau emas saja belum sampai nisab, tapi kalau digabungkan dengan perak barunya sampai nisab. Apa wajib zakat dengan digabungkan itu?
Nah, qala Abu Hanifah wa Malikun wa Ahmad fi ihda riwayataini yudhammu. Kata Imam Abu Hanifah dan Malik dan Ahmad, pada dua riwayat Ahmad yudhammu, digabungin. Jadi kalau emas saja belum wajib zakat, gabungan perak wajib zakat, wajib digabungin, keluarin zakat. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Wa qala Syafi'i wa Ahmad, kata Imam Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain itu tidak digabungin. Jadi kalau orang punya emas belum sampai nisab, kalau dihitung sama perak nyampe nisab, kata Imam Syafi'i kalau digabungin belum wajib zakat. Tunggu emasnya mencapai nisab baru wajib zakat. Jadi penyempurnaan nisab emas tidak bisa digabungkan dengan perak kalau Imam Syafi'i, dan satu riwayat yang lain Imam Ahmad. Ini namanya mukhaffaf, enteng. Kalau tadi musyaddad. Tsumma ikhtulifa man qala bidhammi, kemudian tsumma ikhtalafa, kemudian berselisih pula yang mengatakan digabungkan. Itu Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah masih berselisih, walaupun dia syaratkan kalau digabungkan wajib zakat, ini masih berselisih. Hal yudhammu dhahab ilal warik, apakah digabungkan emas kepada perak, wa yakmulun nisab wa yukammilun nisaba bil ajza, dan disempurnakan nisab dengan bagian-bagian daripada emas dan perak, atau bil qimah, atau dengan qimah harganya, bukan dengan bagian-bagian emas peraknya. Nah, ini masih bersisi yang digabungkan pun. Faqala, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu dua riwayatnya, digabungkan dengan harga, bukan dengan bagian emas peraknya, sama harga. Berapa harga emas, berapa harga perak, gabungin. Kalau harga itu mencapai nisab, keluarin zakat dengan harga. Wa misaluhu, contohnya dengan harga, ayyakuna lahu mi'atu dirhamin wa khamsatu dananir. Contohnya ada orang punya 100 dirham dan punya 5 dinar. Digabungin enggak tuh? Nah, gabungin dengan harga. Qimatuha mi'atu dirhamin. 5 dinar harganya adalah 100 dirham. Dia punya 100 dirham, punya 5 dinar, yang harga 5 dinar ini 1 dirham. 1 dinar harganya 20 dirham. Nah, 5 dinar harganya 100 dirham. Jadi punya perak 100 dirham, punya emas 5 dinar yang harganya 1 dirham, digabungin jadi 200 harganya. Nah, jadi 200 dirham. Nah, fatajibu zakatu fiha, wajib zakat pada orang yang punya 100 dirham dengan 5 dinar, wajib zakat. Karena dihitung harganya 5 dinar itu 100 dirham. Nah, kalau digabungkan sama 100 dari 200, wajib dia zakat kalau lihat nilai harga. Ini Imam Hanafi dan Ahmad. Wajib zakat yang digabungin kalau harganya mencapai nisab. Itu yang pertama. Wa fi riwayatil ukhra, dan pada riwayat yang lain digabungkan dengan bagian-bagian emas dan peraknya. Bagian perak dirham, emas dinar. Nah, digabungin. Wala tajibu alaihi fi hadhihi surah. Walaupun digabungin tapi enggak wajib zakat dalam keadaan gambaran seperti ini, enggak wajib. Jadi enggak wajib zakat dengan gambaran seperti ini. Fi hadhihi surah syai'un hatta yakmulan nisab ajza, sampai sempurna nisabnya masing-masing bagian. Umpama emas udah sampai nisab baru zakat, perak
sampai nisab baru zakat. Jadi penggabungan dengan nilai harga nggak wajib zakat bagi yang lain daripada Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Imam Malik bilang nggak wajib sampai masing-masing punya nisab. Emas mencapai nisab baru zakat, perak sampai nisab baru zakat. Nah, inilah khilaf di dalam masalah penggabungan. Dalam penggabungan pun Imam Hanafi, Imam Malik mengatakan kalau mencapai nisab dengan harga wajib zakat. Tapi Malik mengatakan nggak wajib zakat walaupun mencapai nisab dengan harga, kecuali masing-masing bagian punya nisab. Emas sampai nisab, perak sampai nisab, baru wajib zakat. Wallahu a'lam bisawab. Faslun man lahu dainun lazimun. Wallahu a'lam. Silakan. Malah itu kalau emas perhiasan dia belum sampai 100 gram, kenapa malah? Karena kan banyak orang-orang kaya pada ngumpulin emas pasangan juga itu malah. Kalau niat belinya buat perhiasan nggak kena zakat. Karena kalau Imam Syafi'i mengatakan ibaratnya onta sapi yang dipakai kerja. Beli kerbau buat ngeluku, itu yang dipakai ngeluku nggak wajib zakat. Yang wajib zakat hanya yang diumbar, dilepas, diangon. Karena yang namanya saimah itu diangon. Jadi dia nggak ada, kalau yang nggak ada kerjaan baru zakat diangon. Begitu juga perhiasan. Ini ibaratnya perhiasan ada kerjaan, jadi perhiasan nggak wajib zakat. Nah kalau batangan wajib zakat. Karena bukan perhiasan. Perhiasan nggak wajib kalau Imam Syafi'i. Imam Hanafi nanti wajib zakat. Udah? Ya. Jadi kalau